Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas nilai efektif atau RMS, root mean square, untuk arus dan tegangan bersumber AC ya. Jadi kita langsung saja. Jadi nilai efektif dari arus sinusoidal pada kasus ini sumber AC ya, itu sama ya besarnya dengan daya yang dihasilkan arus DC pada sebuah resistor. Jadi ini daya baik DC pun AC, resistor ini menerima daya yang sama. Nah, berapakah nilai AC yang nilai daya yang diterima dari sumber AC itu nilai efektif tadi ya. Maka kita akan nanti mencari nilai efektif ini. Nah, ini sumber AC ya. Ini AC, ini DC ya. Jadi kita langsung saja, berapa daya yang diterima oleh resistor? Nah, ini kan. Itu kan analoginya ini, daya yang diterima oleh resistor ya. Nah, maka pertama kita cari dulu daya yang diterima resistor oleh sumber AC, kemudian nanti ke sumber DC ya. Jadi daya yang diterima resistor pada rangkaian AC ya, itu daya ya, daya rata-rata adalah daya sesaat dibagi periode ya. Ini rumus ini sudah saya jabarkan di video saya tentang daya sesaat dan daya rata-rata. Jadi ini daya sesaat P fungsi T kali T diintegralkan terhadap waktu ya. Nah, ini P kecil ya. Baik, P itu kan rumusnya V kali I ya. Artinya ini saya berubah menjadi V kali I. Nah, V itu sendiri adalah I kali R. Maka ini saya masukkan ke sini. Jadi I kali R dikali I. Jadinya I kuadrat R. Nah, maka saya masukkan ke sini ya, ke P ini. Jadi daya yang diterima resistor adalah seperti integral 0 sampai T kali I kuadrat. Nah, karena arus dia pasti fungsi waktu kali R dt ya. Maka IR-nya tidak berkaitan dengan T, maka saya bisa pindah ke kiri ya. Jadi R per T kali integral 0 sampai T kali I kuadrat dt ya. Fungsi T nya saya hilangkan dulu ya, supaya lebih memudahkan nanti kita integralkan. Nah, ini sudah kita peroleh ya, saya simpan dulu sebagai persamaan satu. Sekarang berapa daya yang diterima resistor pada rangkaian DC? Nah, ini pertanyaannya ini ya. Maka dengan menggunakan rumus DC, P sama dengan V kali I kan. V itu I kali R, jadi I kuadrat R pasti ya. Nah, kasus ini dia I-nya bernilai I efektif ya, maka I kuadrat efektif kali R ya. Maka ini sampai ke persamaan 2. Nah, kita langsung saja ke ini, mengacu ke sini ya. Jadi sama ya, sama dengan daya yang dihasilkan arus sinusoidal itu sama dengan daya pada sumber DC ya. Artinya ini saya bisa samakan ya, R per T ya. Jadi saya masukkan ke sini, persamaan 1 sama dengan persamaan 2. Jadi gini, P daya rata-rata AC sama dengan daya pada DC kira-kira. Ini di persamaan 1, ini persamaan 2. Ini saya masukkan persamaan satunya, R per T integral 0 sampai T kali I kuadrat dt itu sama dengan persamaan 2, yaitu I efektif dikuadratkan dikali dengan R. Nah, perhatikan R-nya saya bisa coret ya, kiri kanan. Maka kita lanjutkan. Maka saya taruh di sini saja. I efektif kuadrat sama dengan ya, kita lihat ini seperti I kuadrat dt ya. Jadi seperti integral 0 sampai T I kuadrat dt. Nah, inilah arus efektif. Ini sekarang saya pangkat setengah semua ya, dikali dengan pangkat setengah ya. Maka I efektif ini kan kuadrat kali pangkat setengah ya, itu sama dengan I efektif ya. Nah, kalau ini, kalau ingat pangkat setengah itu sama saja dengan akar ya. Misal 5 pangkat setengah akar 5, maka ini jadi akar. Jadi I efektif sama dengan akar seperti integral 0 sampai T
I kuadrat dt. Nah, inilah I efektif ya. Nah, jadi dengan cara yang sama ya, V juga nanti kita peroleh V efektif sama dengan akar per T 0 sampai T. Nah, ini tinggal kita rubah jadi V kuadrat dt ya. Ini bisa silahkan dibuktikan ya. Pasti hasilnya begini nanti ya. Nah, sekarang kita bisa memperhatikan bahwa arus efektif ataupun tegangan efektif itu adalah akar dari kuadrat, ya ini kuadrat rata-rata dari sinyal periodik. Nah, itu disebut sebagai dengan root akar rata-rata atau root mean square ya, kuadrat ya. Jadi akar rata-rata kuadrat dari sinyal periodik. Artinya ya, dari sini kita bisa simpulkan V efektif itu sama dengan, kita V dulu, V root mean square, atau untuk I efektif sama dengan I root mean square. Nah, inilah hasil yang kita peroleh. Jadi hubungan I efektif dengan I RMS. Artinya nilai efektif sama dengan nilai RMS. Nah, nilai RMS ini yang sering kita temukan istilahnya pada sumber-sumber AC. Nah, kita contoh saja ya. Misalkan kita masukkan saja arus sinusoidal itu ya sebesar IT sama dengan IM cos omega T ya. Nah, kita masukkan ke persamaan ini ya. Oke, kita langsung saja. Maka I efektifnya ya, atau I RMS ya, root mean square itu sama dengan, ini kan seperti ya, integral 0 sampai T. Nah, I-nya saya ganti dengan ini ya. Berarti IM cos omega T kuadrat ya, kali integralkan terhadap dt. Ini saya kuadratkan jadinya sama dengan akar seperti ya, ini jadinya integral 0 sampai T jadinya IM kuadrat kali cos kuadrat omega T ya, dt. Nah, ini dia IRMS-nya sekarang. Nah, kita integralkan ya. Tentunya IM ini amplitudo arus ya, dia nggak ada kaitan sama waktu. Jadi bisa dipindah ke kiri ya. Jadi hasilnya IM kuadrat per T ya, integral 0 sampai T cos kuadrat omega T dt. Nah, kita integralkan cos dulu. Tapi ini kan kuadrat. Yang kita tahu adalah integral cos A ya terhadap A, maka hasilnya sin A ya. Kira-kira begitu ya. Ini trigonometri. Nah, maka kita ini cos kuadrat ya. Kita pakai identitas dulu ya. Sebelum nanti kita arahkan ke sini, tapi kita rubah bentuk dulu menjadi tanpa kuadrat ya. Jadi kalau identitas trigonometri itu silahkan dicek di kuliah kalkulusnya ya. Jadi cos misalkan 2A. 2A itu adalah, ini identitasnya 2 cos kuadrat A min 1 ya. Maka ini kan cos kuadrat. Nah, kita pakai ini ya. Jadi satunya saya pindah ruas jadinya cos 2A min jadi plus ya, plus 1. Keduanya saya pindah sebagai setengah ya. Jadi ini setengah ya sama dengan cos kuadrat alfa. Kuadrat A, sorry ya. Nah, ini saya ganti cos kuadrat omega T dengan cos, analogi cos kuadrat A. Jadi artinya cukup ganti omega T dengan A ya. Jadi jadinya ini saya tulis di sini aja, I RMS sama dengan akar IM kuadrat per T ya, ke integral 0 sampai T. Nah, cos kuadrat omega T dirubah menjadi ini, kali setengah kali cos 2, A-nya diganti ya menjadi omega T, cos 2 omega T plus 1. Nah, ini dt ya. Nah, ini sudah berbentuk cos ya. Nanti bisa kita pakai identitas ini. Oke, sekarang saya ini uraikan dulu ya, IRMS. IM kuadrat per T ya. Nah, ini
kali, ya ini integral 0 sampai T cos, ini kan setengah ya, setengah kali cos 2 omega T dt ya. Oke, kemudian sama 1 ya, plus integral 0 sampai T kali setengah kali 1 setengah ya, setengah dt. Nah inilah dia uraiannya ya. Nah jadi saya selesaikan ini sekarang, setengah cos 2 omega T dt ya. Oke, saya pakai ini dulu ya. Ya jadi cos berapa tadi? Cos 2 omega T ya. Nah ini kan cos 2 omega T. Kita ingin bentuknya cos A atau cos 1 aja ya. Intinya 2 ini koefisiennya kita buat menjadi tunggal ya, supaya tidak membingungkan saat kita integralkan. Nah maka kita andaikan saja ya, misalkan A itu sama dengan 2 omega T. Jangan A ya, kita pakai misalkan, ya udah nggak apa-apa lah ya, A. Berarti ini jadinya cos A ya. Oke, nah maka sekarang kan dt tadi ya, maka dt ini kita rubah ke dA ya. Jadi berapa dA? Pakainya aja A sama dengan 2 omega T. Nah saya turunkan terhadap masing-masing ini menjadi dA ya, karena pangkatnya jadi 0. dA sama dengan 2 omega dt. Nah dt itu sama dengan 1/2 omega kali dA. Nah inilah saya ganti ke bentuk dA. Jadi persamaan ini berubah menjadi setengah kali cos 2 omega T ya. Jadi setengah kali cos 2 omega T jadi A tadi ya. Terus kemudian dt. Nah dt-nya dirubah ke bentuk dA. Jadi inilah bentuk dA-nya, kali 1/2 omega kali dA. Ini saya pindah ros ke kiri jadi 1/4 omega ya, cos A dA. Ini kan kita integralkan ya. Nah ingat integral cos A dA tadi sin A ya. Ini maka hasilnya ini 0 sampai T tadi ya, maka hasilnya 1/4 omega kali sin A. Nah sin A nya berarti nilai bawahnya 0 sampai T. Nah sekarang A nya saya rubah lagi ke bentuk 2 omega T ya, itu kira-kira. Jadi sama dengan 1/4 omega kali sin 2 omega T. Nah kita masukkan 0 sampai T. Jadi biasa untuk integral ya. Jadi ini masukkan nilai T sama dengan T periode dikurangi 0. Jadi hasilnya ini 1/4 omega kali sin 2 omega T besar ya. Ini diganti dikurangi dengan 1/4 omega kali sin 0 ya. T kan 0, 0 kali omega kali 2 pasti 0. Ini sin 0 ini pasti 0. Artinya ini hasilnya 0. Berarti yang tersisa adalah 1/4 sin 2 omega T. Oke, ini kita simpan dulu. Nah, sekarang kita kerjakan yang ini. Setengah dt ya. Oke, saya sini aja. Setengah dt gini ya, 0 sampai T. Nah, ini kan jadinya setengah T kan. Ini nilai 0 sampai T. Nah, maka saya masukkan T-nya setengah kali T min setengah kali 0 ya. Artinya ini 0. Berarti setengah T ya dapatnya. Artinya ya, IRMS ini menjadi berapa tadi? IM kuadrat per T ya. Jadi IM kuadrat per T ya. Terus kemudian ini tadi kita peroleh yang bagian itu menjadi ini kali 1/4 omega kali sin 2 omega T, sorry T nya besar ya, T periode. Nah ditambah dengan setengah T. Ini akar ya. Nah gitu kira-kira. Nah saya ingin rubah T ini ke bentuk pi ya. Ingat T itu sama dengan 1/f ya. F itu sama dengan W per 2 pi ya. Jadi saya masukkan F nya 1 per omega, bukan W ya, omega per 2 pi. Ini dibalik jadi 2 pi per omega. Jadi ya ini saya tulis di sini
1/4 omega sin 2 omega kali berapa tadi? T-nya berubah menjadi 2pi per omega. Nah, omega-nya menghilangkan jadi 4pi ya. Jadi ini menjadi 1/4 omega kali sin 4pi ya. Nah, jadi dia udah dalam bentuk pi. Sin 4pi berapa sih? Ingat, sin 4pi itu sin 720 ya. Kalau kita di kalkulator pasti hasilnya 0. Sin pi, 2pi, 3pi, 4pi dan kelipatannya pasti hasilnya 0. 0 kali 1/4W sama dengan 0. Jadi ini hilang jadi 0. Jadi sisanya setengah T aja. Setengah T dikali ini ya. Oh, satu saja biar nggak bingung. IRMS menjadi akar IM kuadrat per T dikali dengan setengah T ya. Nah, T-nya menghilangkan, saling menghilangkan ya. Jadi sisanya adalah setengah kali IM kuadrat. Jadi diperoleh IRMS sama dengan IM ya IM kuadrat per 2 ya, ini akar ya. Nah, inilah hasil yang kita peroleh. Nah, sekarang saya ini mau uraikan ya. Jadi kan akar itu sama dengan pangkat setengah. Jadi ini artinya IM ikan kuadrat dikali pangkat setengah. Begitu juga dengan 2 dan dikali pangkat 1 dikali dengan pangkat setengah. Nah, jadi ini 2 kali setengah jadi 1. Jadi IM dia ya. 2 pangkat 1 kali setengah 2 pangkat setengah artinya akar 2. Jadilah ininya IRMS. IRMS sama dengan IM per akar 2. Dengan cara yang sama kita bisa memperoleh nanti VRMS sama dengan VM per akar 2. Inilah persamaan RMS dari tegangan dan arus untuk sumber AC ya. Ini sangat penting. Oke, silahkan dicatat. Selanjutnya kita mencari apa namanya daya rata-rata maksimum ya. Jadi di video saya tentang daya rata-rata ya, kita sudah memperoleh nilai daya rata-rata maksimum ya pada arus AC atau sumber AC adalah P sama dengan setengah VM IM kali cos theta V min theta I ya. Ini kira-kira rumusnya, silahkan dicek cara mendapatkan rumus ini di video saya yang lainnya ya. Nah, VM-nya ya kita tulis ulang ya. Ini saya rubah menjadi begini ya. P sama dengan VM ya akar 2 dikali IM per akar 2 ya kali cos theta V min theta I. Perhatikan, akar 2 kali akar 2 hasilnya 2 ya. Nah, jadi sama aja dengan atas dengan bawah. Cuma saya dalam bentuk akar. Artinya apa? Ini kan sama dengan ini. Yang I juga sama dengan I. Artinya daya rata-rata maksimum sebesar ini saya rubah menjadi VRMS ya. VRMS IM per akar 2 jadi IRMS kali cos theta V min theta I. Inilah daya rata maksimum pada rangkaian AC ya. Dalam bentuk RMS, root mean square. Nah, sekarang jika rangkaiannya itu resistif atau R saja ya. Jadi dari rangkaiannya itu cuma ada air, nggak ada induktor atau kapasitor, maka rumusnya ya sudah saya sampaikan di daya dan rata-rata. Silahkan dicek P sama dengan setengah IM kuadrat kali R. Nah, ini rumusnya ya. Jadi saya bisa rubah bentuk IM kuadratnya menjadi gini ya. IM ya kali IM kan IM kuadrat akar 2 dikali akar 2. Artinya jadi setengah kan? Nah, ini kali R. Artinya ini apa? IM per ini. Ini kan IRMS ya. IRMS. Nah, maka hasilnya P untuk purely resistive sama dengan IRMS kali RMS, berarti RMS kuadrat kali R. Inilah daya rata-rata maksimum jika rangkaian itu hanya terdiri dari resistor. Dengan cara yang sama kita bisa memperoleh daya rata-rata maksimum adalah VRMS kuadrat per R. Nah, ini penting sekali untuk dicatat dan dipahami ya, supaya nanti kita bisa mengerjakan soal-soal untuk jika ditanyakan nilai efektif atau nilai RMS-nya. Oke, semoga bermanfaat. Sekian.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.